Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas X8A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Lili Aulia Fitri, dan teman saya, Yolanda Amelia. Pada hari ini, kami akan membahas materi mengenai struktur dan sistem bahasa, kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Video presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian linguistik dan sastra yang diampu oleh Bapak Nur Irwansyah MPD. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi pembahasan hari ini yang pertama, pengertian aliran struktural. Yang kedua, latar belakang lahirnya aliran linguistik struktural. Yang ketiga, karakteristik aliran struktural dan analisis bahasa dalam linguistik. Yang keempat, keunggulan dan kekurangan dari aliran linguistik struktural. Kelima, fonologi. Keenam, morfologi. Ketujuh, sintaksis. Dan yang terakhir, kedelapan, wacana. A. Pengertian aliran struktural. Struktural yaitu suatu hal yang berkenaan dengan struktur. Maka, makna struktural dalam bahasa Indonesia merupakan susunan kata yang memiliki makna dari penggunaan kata dan tata bahasanya. Struktural muncul akibat hubungan antara satu unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Struktur terdiri atas segmen atau konstituen dari tuturan. Sebaliknya, sistem terdiri dari unsur-unsur yang dapat atau tidak dapat mengganti salah satu konstituen dalam struktur. Bahasa bisa dibedakan dengan tulisan, sedangkan bunyi atau fonem bisa dibedakan dengan huruf. Unsur bahasa terkecil adalah fonem atau bunyi, sedangkan unsur tulisan terkecil adalah huruf. Bahasa juga berupa sistem tanda. Menurut aliran struktural, bahasa dapat didefinisikan dengan ciri sistem. Bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem-subsistem. Misalnya, subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Selanjutnya yang B, latar belakang lahirnya aliran linguistik struktural. Yang pertama, munculnya aliran struktural di Eropa lahir pada awal abad 20 atau tepatnya tahun 1916. Pada tahun itu terbit sebuah buku berjudul Cours de Linguistique Générale, karya Saussure, yang berisi pokok-pokok teori struktural yang juga sebagai pokok-pokok linguistik modern. Kehadiran karya Saussure ini benar-benar dirasakan sebagai suatu revolusi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Saussure ini digelari bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern. Secara historis, gagasan de Saussure dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu A. De Saussure memformalisasikan dan mengeksplisitkan hal-hal yang diasumsikan atau diabaikan oleh pakar-pakar linguistik sebelumnya, yaitu 2 dimensi mendasar dan esensial dari kajian linguistik sinkronik yang memperlakukan bahasa-bahasa sebagai sistem lengkap komunikasi pada suatu saat tertentu, dan diakronik memperlakukan faktor-faktor pengubah yang mempengaruhi bahasa pada suatu kurun waktu tertentu. Kemudian yang B, de Saussure membedakan kompetensi linguistik penutur dengan peristiwa sebenarnya atau data linguistik sebagai langue and parole. Kemudian yang C, de Saussure menunjukkan bahwa setiap langue harus dilihat dan dideskripsikan secara sinkronik sebagai suatu sistem unsur-unsur yang terkait, yaitu unsur leksikal, gramatikal, dan fonologi.
Yang kedua, munculnya aliran struktural di India. Munculnya aliran struktural di India jauh lebih awal dari munculnya aliran struktural di Eropa. Di India, aliran struktural lahir sejak 4 abad sebelum Masehi, yakni sejak lahirnya karya Panini yang berjudul Vijaykarana. Buku tersebut merupakan buku tata bahasa Sanskerta yang sangat mengagumkan dunia linguistik. Selanjutnya subpoin C, karakteristik aliran struktural dan analisis bahasa dalam linguistik. Yang pertama, berdasarkan pada paham behaviorisme, proses berbahasa sebagaimana tingkah laku yang lain merupakan suatu proses rangsang tanggap atau stimulus respons. Setiap manusia berujar pada dasarnya merupakan respon dari suatu stimulus. Stimulus ada kalanya berupa ujaran, ada kalanya berupa isyarat dengan gerakan anggota badan atau gestur, dan ada kalanya pula berupa situasi. Yang kedua, bahasa berupa ujaran merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa ujaran saja yang dapat disebut bahasa. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oralnya. Jika dalam aliran tradisional, orang masih mengacaukan pengertian bahasa dan tulisan, juga bunyi dan huruf, maka dalam teori struktural ini, masalah tersebut sudah terpecahkan. Tulisan atau lazim yang disebut bahasa tulis, yaitu sebagai bentuk atau perwujudan lain dari bahasa. Misalnya, perwujudan bahasa dengan pertolongan gerakan tangan atau anggota tubuh disebut gestur. Terus, perwujudan bahasa dengan pertolongan gerakan bendera disebut semapur. Dan perwujudan bahasa polisi lalu lintas dengan pertolongan sinar lampu merah kuning hijau disebut traffic light atau lampu lalu lintas. Seperti itu. Yang ketiga, bahasa berupa sistem tanda. Suatu sistem tanda arbitrer yang konvensional bersifat sistematik dan sistemik. Menurut aliran struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbitrer yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa juga mempunyai ciri arbitrer, yakni hubungan yang sifatnya semena-mena antara signify dan signifian, atau antara makna dan bentuk. Kesemena-menaan ini dibatasi oleh kesepakatan antar penutur. Oleh sebab itulah, bahasa juga memiliki ciri konvensional. Sebagai suatu bukti bahwa bahasa bersifat arbitrer dan konvensional, dapat dikemukakan contoh berikut ini. Sebuah tuturan yang diucapkan oleh seorang pemuda kepada seorang pemudi. Contoh, nanti malam kita nonton film di Permata. Merupakan suatu tuturan yang bersifat dan sistem tersebut yang diketahui atau disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, untuk maksud tertentu, misalnya agar kerahasiaan kencan mereka berdua itu tetap terjaga, si pemuda dapat mengubah sistem bahasa secara semena-mena. Maksudnya suka-suka dia gitu. Sudah barang tertentu harus mendapat kesepakatan dari lawannya, kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Salah satu sistem yang dipilih ialah dengan jalan memotong dan menyisakan suku depan selanjutnya ditambah dengan awalan wa. Dengan demikian, tuturan itu sekarang akan menjadi wanan, wamal waki, wanon wafil wadiwaper. Walau sistem bahasa tersebut telah berubah dengan semena-mena atau suka-suka iya gitu, komunikasi sosial tetap berlangsung dengan baik sebab telah ada perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Jadi hanya kedua belah pihak tersebutlah yang mengerti percakapan apa yang ia sedang komunikasikan. Contoh lain misalnya gini,
Saya ingin janjian ngopi bareng dengan Pak Irwan, tapi karena saya tidak mau rekan-rekan saya tahu, jadi saya dengan Pak Irwan sepakat berkomunikasi dengan memakai bahasa semena-mena yang saya dan Pak Irwan saja yang mengerti. Contoh kalimat ya, Pak, nanti saya tunggu di kantin. Karena saya memakai bahasa semena-mena yang awalannya diganti dengan kata wa, tuturan tersebut berubah menjadi wapa, wanan wasa, watu wadiwakan. Beberapa kemungkinan lain untuk mengubah sistem masih di kalimat yang tertera pada PPT. Contohnya, A menambah sisipan si pada kata yang sudah dibalik suku katanya, seperti tisinan lamsima tasiki tan sinon kem sivil sidi tasi perma. Nah, yang B menambah akhiran al pada penggalan suku pertama, seperti nanal maal kial nonal vial dial peral. Nah, yang C suku pertama disisipi M, seperti neman kemit nemon femil demil pemer. Ya, dari contoh-contoh perwujudan lain dari bahasa yang sebenarnya itu, maka tulisan, istilah awam bahasa tulis, juga tidak dapat digolongkan bahasa dalam arti yang sebenarnya. Tetapi sekedar perwujudan lain dari bahasa yang sebenarnya dengan menggunakan media huruf. Ya, dalam istilah awam, bahasa lisan itulah yang disebut bahasa dalam arti yang sebenarnya. Yang keempat, bahasa merupakan faktor kebiasaan atau habit. Bahasa merupakan faktor kebiasaan ini dipertentangkan dengan ciri teori transformasi yang beranggapan bahwa bahasa bukan faktor kebiasaan, melainkan berupa faktor warisan atau innate. Nah, dalam aliran struktural berkeyakinan bahwa teorinya itu benar dan dapat memberikan bukti yang meyakinkan. Bukti yang dikemukakan itu ialah bukti cerita tentang seseorang yang dibesarkan oleh sekelompok serigala, namun orang tersebut sama sekali tidak bisa berbahasa. Ia hanya mengenal suara atau lolongan serigala saja, sehingga akhirnya dia hanya melolong seperti serigala yang dapat dilakukannya gitu. Cerita ini konon terjadi di negeri India, merupakan faktor kebiasaan. Di samping itu, walaupun manusia mempunyai warisan atau innate untuk berbahasa, manusia tanpa dibiasakan atau dilatih akan mustahil dapat berbahasa. Nah, berkaitan dengan sistem habit ini, di dalam pengajaran bahasa diterapkan metode drill and praktis, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga akhirnya akan membentuk suatu kebiasaan. Sayangnya, bentuk latihan semacam ini sangat menjemuk. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Ciri kegramatikalan berdasarkan keumuman ini sebenarnya sejalan dengan ciri yang dibahas sebelumnya. Bentuk dan struktur bahasa yang sudah biasa dipakai atau yang sudah umum sajalah yang dinilai sebagai bentuk yang gramatikal. Bentuk-bentuk yang secara kaidah sebenarnya betul tetapi belum dipakai atau belum umum, maka bentuk tersebut terpaksa dinyatakan sebagai bentuk yang tidak gramatikal. Dengan demikian, standar yang dipakai adalah standar keumuman. Hal tersebut sangat bertentangan dengan aliran tradisional yang menyatakan bahwa kegramatikalan berdasarkan kriteria kaidah atau norma secara ketat dan taat asas. Ya, sebagai contoh, kata kabupaten. Menurut aliran struktural, bentuk kata kabupatian dinyatakan tidak gramatikal karena tidak lazim atau tidak umum dipakai. Yang lazim dipakai adalah kata kabupaten. Bentuk yang salah atau yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa
dapat dinyatakan gramatikal asalkan sudah lazim, sudah banyak dipakai atau umum yang biasa kita temui ya. Jadi dalam aliran struktural, semboyan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu tidak berlaku. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Nah, level-level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah berupa morfem sampai dengan level tertinggi yang berupa kalimat. Secara berturut-turut, level atau tataran gramatikal tersebut adalah morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Tataran di atas kalimat belum terjangkau oleh aliran ini. Morfem dan kata merupakan cakupan bidang morfologi, sedangkan frase, klausa, dan kalimat merupakan cakupan bidang sintaksis. Ya, morfologi dan sintaksis merupakan dua bidang yang berdiri sendiri walaupun masih tetap berhubungan dengan bidang morfosintaksis. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Analisis struktural memulai analisis dari bidang morfologi karena memang bidang ini yang paling mendapat perhatian. Menurut Nida, tahun 1949, dengan karyanya yaitu Morphology, The Descriptive Analysis of Word telah menjadi acuan bagi dunia morfologi karena sumbangan dalam meletakkan prinsip-prinsip analisis morfologi dengan data dari berbagai bahasa. Yang kedelapan, bahasa merupakan deretan sintakmatik dan paradigmatik. Yang A, deretan sintakmatik. Deretan sintakmatik adalah suatu deretan unsur secara horizontal. Sedangkan yang B, deretan paradigmatik, yaitu deretan paradigmatik adalah deretan struktur yang sejenak secara vertikal. Nah, yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Menurut aliran struktural, analisis bahasa harus didasarkan pada kenyataan yang ada. Data bahasa yang dianalisis hanyalah data yang ada pada saat penelitian dilakukan. Unsur historis sama sekali diabaikan. Nah, analisis semacam ini bertolak dari pendekatan sinkronik. Semboyannya adalah describe the fact, all the fact and nothing but the fact. Artinya mendeskripsikan fakta, semua fakta, dan tidak lain adalah fakta. Yang ke-10, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Analisis unsur langsung adalah unsur yang setingkat lebih rendah yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Selanjutnya, poin D, keunggulan dan kekurangan aliran linguistik struktural. Yang pertama, keunggulan, yaitu ada aliran ini telah sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang B, dengan adanya metode drill and practice, suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan membentuk suatu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Dan C, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah dipahami dan mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat awam. Yang D, level-level gramatikal mulai ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang E, aliran ini lebih banyak berpijak pada fakta, tidak pernah mereka-reka data. Ya, yang kedua, kelemahannya yaitu pada aliran struktural bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Level-level yang menjadi bidang garapannya sudah ditentukan secara pasti, sehingga apabila di suatu saat ditemukan bidang yang terletak di antara keduanya menjadi kebingungan untuk menentukan wilayah, misalnya pada bahasa-bahasa yang bertipologi sintetik dan polisintetik. Yang B, metode drill and practice sangat memerlukan
ketekunan, kesabaran, dan tentunya sangat menjemukan. Yang C, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap yang berlangsung secara fisis dan mekanis. Padahal manusia bukanlah mesin. Yang D, menurut pemahaman ini, jiwa seseorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriahnya yang tampak. Namun, tidak selamanya setiap tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak dapat mencerminkan jiwa seseorang. Nah, yang E, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah sekalipun dapat dinyatakan benar apabila sudah dianggap umum. Sebaliknya, kaidah yang benar tidak dapat disebut benar manakala belum umum dipakai. Yang selanjutnya ada faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Padahal, sangat banyak kasus-kasus kebahasaan yang hanya dapat dijawab lewat kajian historis. Berikutnya, objek kajian terbatas sampai dengan level kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Selanjutnya yaitu mengenai fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, fonologi itu terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Menurut hierarki satuan bunyi, fonologi dibagi menjadi dua objek studi. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik ini mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, fonetik ini menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Nah, fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Lalu yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Lalu yang ketiga ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh si pendengar bunyinya. Nah, dari ketiga jenis fonetik ini, yang paling berkaitan dengan ilmu linguistik adalah fonetik artikulatoris. Karena fonetik ini yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan dan diucapkan oleh manusia. Sedangkan fonetik akustik itu lebih berkenaan dengan bidang fisika dan fonetik auditoris itu lebih berkenaan dengan bidang kedokteran. Lalu, objek studi fonologi yang kedua adalah fonemik. Fonemik ini mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda maknanya. Objek penelitian fonemik adalah fonem. Fonem yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi sebagai pembeda makna kata. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tertentu, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna dari kedua satuan bahasa tersebut. Menurut John Lyons tahun 1968,
Lalu menurut Peter Ladefoged tahun 1975 dan menurut Gleason tahun 1958 mengatakan bahwa fonem setiap bahasa terbagi lagi menjadi dua, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisis keberadaannya. Fonem segmental dapat dibagi atas vokal dan konsonan. Sedangkan fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Lalu selanjutnya yaitu materi mengenai morfologi. Morfologi ini adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Dalam linguistik bahasa Arab, morfologi adalah tashrif, yaitu perubahan satu bentuk kata menjadi bermacam-macam bentukan kata untuk mendapatkan makna yang berbeda, yang tanpa perubahan ini makna yang berbeda itu akan terlahirkan. Dalam pembahasan mengenai fonologi sebelumnya, kita memahami bahwa fonem adalah kesatuan bunyi terkecil yang membedakan arti seperti pada pasangan bunyi mata, mati. Kedua bunyi A dan I adalah dua fonem yang membedakan arti. Nah, sekarang kalau kata mati itu dirubah menjadi kematian atau mati-matian, maka dua kata terakhir ini adalah bentukan baru, yaitu dengan menambahkan ke dan an, dan pengulangan mati ditambah an. Dua kata baru ini mempunyai arti yang berbeda dari makna kata asal mati. Perubahan-perubahan bentuk inilah yang dipelajari dalam morfologi. Morfologi ini bukan hanya mencakup studi sinkronik atau morfemik saja, tapi juga mencakup sejarah dan perkembangan serta pembentukan kata atau historial morphology. Selanjutnya yaitu identifikasi morfem. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lainnya. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Contoh yang pertama, kata kedua, ketiga, kelima, ketujuh, dan lain sebagainya. Dari contoh satu tersebut dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan mempunyai makna yang sama, yaitu menanyakan tingkat atau derajat. Dengan demikian, bentuk ke pada contoh ke-1 tersebut merupakan morfem karena merupakan bentuk terkecil yang berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama. Contoh yang kedua, ke pasar, ke kampus, ke dapur, dan lain sebagainya. Dari contoh kedua tersebut dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan juga mempunyai arti yang sama, yaitu menyatakan arah atau tujuan. Dengan demikian, bentuk ke pada contoh kedua juga merupakan morfem. Dari contoh ke-1 dan kedua merupakan contoh morfem yang berbeda meskipun bentuknya itu sama. Jadi kesamaan arti dan kesamaan bentuk merupakan ciri atau identitas dari sebuah morfem. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Kata meninggalkan, ditinggal, tertinggal, peninggalan, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut ternyata ada bentuk yang sama yang dapat disegmentasikan dari bagian unsur-unsur lainnya. Bagian yang sama itu adalah bentuk tinggal atau ninggal. Tentang perubahan bunyi T menjadi bunyi N. Maka di sini bentuk tinggal pun merupakan sebuah morfem karena
bentuknya sama dan maknanya juga sama. Dan untuk menentukan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan, kita memang harus mengetahui dan mengenal maknanya. Contoh pada contoh keempat, pada kata menelantarkan, terlantar, lantaran, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, meskipun bentuk lantar terdapat berulang-ulang, tapi bentuk lantar itu bukanlah sebuah morfem karena tidak ada maknanya. Lalu ternyata kalau bentuk menelantarkan memang punya hubungan dengan terlantar, tetapi tidak punya hubungan dengan lantaran. Lalu selanjutnya yaitu mengenai morfem, morf, dan alomorf. Dalam analisis struktur-struktur morfemis, apa yang diapit di antara kurung kurawal itu disebut lambang morfem. Nah, kesulitannya dengan perlambangan seperti itu adalah bahwa tidak semua morfem berupa segmental, namun dapat saja memerlukan kata jamak. Nah, perlambangan seperti ini yang jamak itu menunjukkan bahwa morfem itu merupakan suatu satuan yang abstrak, dapat berupa segmental atau utuh atau terbagi, dapat juga berupa nol atau dapat juga berupa nada tertentu. Lalu alomorf adalah perwujudan konkret dari sebuah morfem. Setiap morfem tentu mempunyai alomorf, entah satu, entah dua, atau lebih, atau bisa juga dikatakan morf. Dan alomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Lalu selanjutnya morf. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Sedangkan alomorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui status morfemnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi morfem. Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Dan yang kita bahas hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Contoh, kata pulang, makan, dan bagus adalah termasuk morfem bebas. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Contohnya adalah semua afiks dalam bahasa Indonesia. Klasifikasi yang kedua yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki oleh morfem tersebut. Apakah merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi oleh morfem lain. Contoh morfem utuh yaitu termasuk morfem dasar seperti kata meja, kursi, kecil, laut, dan lain sebagainya. Dan morfem utuh itu termasuk juga morfem terikat. Contohnya seperti kata ter, ber, henti, dan sebagainya. Sedangkan contoh morfem terbagi yaitu sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Umpamanya pada kata kesatuan terdapat satu morfem utuh yaitu satu dan satu morfem terbagi yakni ke dan an. Klasifikasi morfem yang ketiga yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Perbedaan morfem segmental dan morfem suprasegmental berdasarkan dari jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi
Semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Lalu klasifikasi morfem yang keempat adalah morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero atau 0, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Lalu klasifikasi morfem yang terakhir, yang kelima, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Yang dimaksud dengan morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inherent telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lainnya seperti morfem kuda, pergi, lari, merah, dan sebagainya. Sebaliknya, morfem yang tidak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri, namun akan mempunyai makna jika digabung dengan morfem lain seperti morfem ber, me, dan ter. Selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Morfem yang dileburi morfem yang lainnya disebut morfem dasar, dan yang dileburkan itu berupa imbuhan atau klitika atau bentuk dasar yang lain dalam pemajumukan atau yang sama dalam reduplikasi. Nah, jenis-jenis morfem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada morfem pangkal. Morfem pangkal adalah morfem dasar yang bebas. Contohnya du dalam andu, hak dalam berhak. Lalu yang kedua adalah morfem akar. Morfem akar adalah morfem dasar yang berbentuk terikat. Nah, agar menjadi bentuk yang bebas, maka harus mengalami pengimbuhan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu morfem pradasar. Morfem pradasar adalah bentuk yang membutuhkan pengimbuhan atau pengkelitikan atau pemajemukan untuk menjadi bentuk bebas. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai sintaksis. Kata sintaksis berasal dari kata Yunani, yaitu sun yang artinya dengar dan tatein yang artinya menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam suatu tuturan. Ramlan mengatakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Yang pertama, kata sebagai satuan sintaksis. Kata hanya dibicarakan sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih besar, seperti frase, klausa, dan kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata penuh atau full word dan kata tugas atau function word. Yang merupakan kata penuh adalah kata-kata yang termasuk kategori nomina, adverbia, dan numeralia. Sedangkan yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu definisi kalimat. Ramlan mengatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi
oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun ataupun naik. Kalimat merupakan satuan atau deretan kata-kata yang memiliki intonasi tertentu sebagai pemarkah keseluruhannya dan secara ortografi biasanya diakhiri tanda titik atau tanda akhir lain yang sesuai. Jadi kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil seperti kata, frase, dan klausa, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Adapun jenis-jenis kalimat terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang kalau klausanya itu hanya satu. Kalau klausanya di dalam kalimat tersebut terdapat lebih dari satu, maka kalimat itu disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kalimat majemuk koordinatif. Berarti kalimatnya menggunakan konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kalimat majemuk subordinatif. Berarti menggunakan kata-kata seperti kalau, ketika, meskipun, karena, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk kompleks, yaitu terdiri dari 3 klausa atau lebih, baik dihubungkan secara koordinatif maupun subordinatif, atau disebut juga kalimat majemuk. Seperti itu. Lalu jenis kalimat yang kedua adalah kalimat mayor dan kalimat minor. Kalau klausa lengkap sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat, maka kalimat itu disebut kalimat mayor. Nah, kalau misalkan klausanya tidak lengkap, entah terdiri dari subjek saja, atau dari predikat saja, atau dari keterangan saja, maka kalimat tersebut disebut kalimat minor. Lalu jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verbal. Sedangkan kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan frase verbal, namun bisa nominah, adjektifah, adverbial, atau juga numeralia. Lalu selanjutnya jenis kalimat yang terakhir adalah kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap atau dapat memulai sebuah paragraf atau wacana tanpa bantuan kalimat atau konteks lain yang menjelaskannya. Sedangkan kalau kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap atau menjadi pembuka paragraf maupun wawancara tanpa bantuan konteks. Lalu selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar. Maksudnya adalah wacana ini satuan ide atau pesan yang disampaikan akan dapat dipahami si pendengarnya atau pembaca tanpa keraguan atau tanpa merasa adanya kekurangan informasi dari ide atau pesan yang tertuang di dalam wacana tersebut. Persyaratan gramatikal dalam wacana akan terpenuhi jika dalam wacana itu sudah terbina kekohesian, maka akan terciptalah kekoherensian. Nah, alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antara lain yaitu
Yang pertama konjungsi, yang kedua menggunakan kata ganti sebagai rujukan anaforis, dan yang ketiga menggunakan elipsis. Selain itu, dengan upaya gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan koherensi dapat juga dibuat dengan bantuan berbagai aspek semantik. Demikianlah presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.